menyebabkan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya. Maka alasan yang pertama adalah menyesuaikan diri dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mencintai nabinya. Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan nabinya. Di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kehidupan sang nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala boleh saja bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki. Namun kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama nabinya, dengan umur nabinya, dengan kehidupan sang nabi di surat Al-Hijr ayat yang ke-72. La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu, demi kehidupanmu, wahai sang nabi, sesungguhnya mereka itu larut dalam kemudian sakratihim, dalam kelalaian mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyanjung nabinya dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah seorang yang memiliki akhlak yang sangat-sangat mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami muliakan nama baikmu, kami agungkan nama baikmu, sehingga tidaklah disebut Allah Subhanahu wa taala kecuali disebut sang nabi bersamanya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan nabinya, menobatkan nabinya sebagai khalil, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha takhadani khalilan kama takhada Ibrahima khalila. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku khalil, kekasih yang paling dicintai, orang yang paling dicintai, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Maka dalam bahasa Arab, cinta itu bentuknya atau kemudian namanya bertingkat-tingkat, dan cinta yang derajat yang paling tinggi, level cinta yang paling tinggi disebut khullah, dan yang dicintai dengan derajat khullah namanya khalil. Maka khalil itu satu adalah orang yang dicintai lebih dari sekedar habib. Habib artinya kekasih yang dicintai, khalil juga dicintai, namun level cintanya kalau khalil itu jauh lebih tinggi, karena dia adalah level cinta yang paling tinggi. Maka kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah mencintainya. Maka kita selaraskan diri kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Allah mencintai nabinya, memuliakan nabinya, dan Allah ingin agar kita pun mencintai nabinya. Maka kita pun, maka seorang muslim mencintai sang nabi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai sang nabi. Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyampaikan, semua rasa cinta, semua rasa penghormatan kepada manusia itu hanya boleh manakala itu adalah mengikuti rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa pengagungan dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnul Qayyim, manusia itu hanya
dicintai dan dimuliakan manakala dia adalah manusia yang Allah cintai dan Allah muliakan. Tidak boleh ada manusia yang dicintai bukan karena cinta Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yang dicintai itu boleh dicintai manakala dia adalah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang manusia ini tidak Allah cintai, maka kita tidak boleh mencintainya. Manakala manusia ini bukanlah manusia yang Allah muliakan, maka kita manusia tidak selayaknya memuliakannya. Lanjutnya Ibnul Qayyim mengatakan seperti rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari rasa cinta kepada zat yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan Nabi adalah bagian dari memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Nabi itu mencintai sang Nabi karena Allah mencintai sang Nabi. Umat Nabi itu memuliakan sang Nabi dan mengagungkannya karena Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Sehingga cinta kepada sang Nabi itu adalah mahabbatun lillahi, adalah cinta karena Allah. Maka di antara bentuk contoh cinta karena Allah adalah cinta kepada sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dicintai karena cinta kita kepada Allah. Maka mencintai sang Nabi adalah di antara konsekuensi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang cinta kepada Allah harus cinta kepada sang Nabi. Demikian juga mencintai ulama, mencintai orang yang beriman, mencintai para sahabat, itu alasannya adalah karena Allah mencintai mereka. Karena Allah cinta kepada mereka, maka kita pun mencintai mereka. Sekian kutipan perkataan Ibnul Qayyim. Alasan yang kedua, kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cinta kepada Nabi. Memuliakan sang Nabi adalah syarat keabsahan iman. Syarat keabsahan iman. Syarat di sini syarat dalam makna bahasa yaitu wajib dan harus. Bahkan sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, beliau mengatakan memuji sang Nabi, memuji sang Nabi, memuliakan sang Nabi, menghormati sang Nabi, itu adalah berarti tegaknya agama. Cintai Nabi, memuji Nabi, menyanjung Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, itu tegaknya agama, tegaknya Islam. Wa sukutu dzalika sukutu kullihi. Jika itu, maka hilanglah agama seluruhnya, hilanglah iman seluruhnya. Jika ada pada seseorang cinta kepada sang Nabi, memuji Nabi, memuliakan Nabi, menghormati Nabi, tegak Islam di hati pada dirinya. Jika itu hilang agama pada dirinya, hilang iman pada dirinya. Ya, maka tidak ada iman tanpa mencintai Nabi, tidak ada iman tanpa memuliakan Nabi. Maka kita mencintai sang Nabi karena itu adalah sebuah keniscayaan dalam iman. Alasan yang ketiga, sebagaimana alasan ketiga ini berkaitan dengan sifat dasar manusia.
kita manusia punya sifat mencintai dan menyukai yang indah, baik indah fisik ataupun indah non fisik. Kita semua manusia punya sifat suka dan cinta dengan orang yang punya kelebihan, punya keindahan. Ketika kita mengetahui ada orang yang dermawan, ada orang yang lembut, orang yang pemaaf, orang yang baik sekali, maka normalnya manusia akan mencintainya, meskipun kita belum pernah kecipratan kebaikannya. Tapi kita tahu ada orang sebelah sana, Masya Allah, dia adalah orang yang indah akhlaknya, banyak sisi keindahan. Semua orang yang kita dengar memuji-muji keindahan, sisi-sisi keindahan. Maka meskipun kita belum pernah kecipratan kedermawanannya, kebaikannya, keramahannya, ketika kita tahu dia adalah orang yang ada pada dirinya sifat-sifat yang mulia, kita mencintainya, kita respect, kagum padanya. Ini sifat khas manusia. Maka alasan yang ketiga kenapa kita mencintai sang Nabi adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau keindahan yang lengkap. Keindahan yang lengkap. Beliau memiliki keindahan nasab, nasabnya nasab yang indah, nasab yang bagus. Beliau memiliki kemuliaan keluarga. Beliau memiliki sejarah hidup dari kecil yang dari kecilnya itu lurus-lurus saja. Semua orang cinta dengan ada orang yang hidupnya kok cuma lurus-lurus saja, sejak kecilnya sampai tuanya, sampai matinya, kagum, cinta. Maka beliau melalui masa kecilnya, masa remajanya dengan lurus-lurus saja, bahkan banyak hal-hal yang menakjubkan. Wa kamali sifat wal akhlaq wal af'al, dan beliau adalah sosok yang sempurna sifatnya, sempurna akhlaknya, sempurna perbuatannya. Maka fitrah manusia semestinya mencintainya, meskipun belum pernah mendapat kecipratan kebaikannya. Apalagi kebaikan sang Nabi ini sampai kepada kita karena akhlak mulia Nabi, semangat dakwah Nabi. Allah berikan pada kita nikmat iman, nikmat Islam. Demikian juga di samping itu beliau juga Allah berikan padanya keindahan fisik yang luar biasa. Kata Anas bin Malik, satu ketika ada malam purnama, maka kemudian ketika itu malam purnama, kemudian kutatap rembulan dan kutatap wajah Nabi, dan kulihat wajah Nabi lebih indah daripada rembulan. Wajah Nabi lebih indah daripada rembulan. Dan maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada beliau sisi indah dari sisi fisik lahiriah dan batiniah, akhlak dan perilaku. Maka tidak ada alasan orang untuk tidak mencintainya. Sebagaimana maka di antara hal yang menyebabkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menjadi orang yang dipuji oleh banyak orang dan dicintai adalah karena akhlak mulia yang demikian luar biasa yang Allah berikan kepadanya. Siapa saja yang memperhatikan akhlak Nabi,
Siapa saja yang memperhatikan perilaku Nabi, maka dia akan tahu, yakin dan sadar akhlaknya Nabi adalah sebaik-baik akhlak manusia. Maka beliau adalah orang yang sangat luar biasa akhlaknya, orang yang luar biasa amanahnya. Sampai-sampai musuhnya pun titip barang kepadanya. Orang yang membencinya pun titip barang kepadanya. Sehingga ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, Nabi perintahkan Ali untuk tetap tinggal di Mekah. Apa tugas Ali? Mengembalikan barang-barang titipan orang yang dititipkan orang kepada Nabi, dititipkan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi. Bayangkan, orang yang membencinya, orang yang memusuhinya merasa tempat paling aman menitipkan harta adalah kepadanya. Akhlak kayak apa seperti ini? Akhlak yang luar biasa. Tidak bisa kita bayangkan. Ada orang yang benci, tidak suka, memusuhi, tapi dia tidak percaya titip duit kecuali kepada orang itu, titip harta kecuali pada orang itu. Dalam keadaan di belakang dia jelek-jelekkan, dia di belakang dia menghina, memusuhi. Namun kalau ada perlu mau pergi, mau safar, ketika mereka mau safar, titip barang-barang berharga kepada sang Nabi. Akhlak seperti apa ini? Tidak bisa kita bayangkan. Akhlak demikian luar biasanya akhlak Nabi. Maka beliau adalah a'zamum amanatan, orang yang paling amanah. Sampai musuhnya saja titip barang kepadanya. Wa asdaquhum haditha, orang yang paling jujur perkataannya, orang yang paling benar lisannya, orang yang paling dermawan dengan hartanya, orang yang tidak bisa mengatakan tidak kepada orang yang memintanya, tidak bisa mengatakan tidak kepada orang yang memintanya ketika Nabi memilikinya. Asyadum ihtimalan, dan orang yang sangat penyabar dengan kelakuan-kelakuan buruk orang-orang di sekitarnya. Orang yang demikian luar biasa maafnya, orang yang demikian luar biasa mengampuni dan memaafkan orang yang menyakitinya. Bisa kita bayangkan orang-orang Quraisy yang mengusir, yang kemudian merencanakan pembunuhan, yang mengganggu. Setelah Nabi kuasa, saat Fathul Mekah, di hadapan beliau orang-orang yang dulu memusuhinya, menyakitinya, mengganggunya, bahkan merencanakan pembunuhan padanya, dan sudah melakukannya dan melakukan usaha untuk itu. Mereka ini yang kemudian ketika kemudian akhirnya Nabi hijrah karenanya. Saat Nabi hijrah pun diumumkan, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup-hidup, hidup ataukah mati, 100 ekor unta untuknya. Namun kepada mereka ini Nabi katakan, idhabu wa antum tulaqa, pergilah kalian semua, kalian bebas. Saat Nabi kuasa, orang yang dulu menindas, menyakiti, mengganggu, dibebaskan cuma-cuma. Dan adalah akhlak Nabi SAW. Tidaklah ada orang yang semakin mengganggu beliau kecuali beliau semakin tenang kepadanya. Semakin orang itu usil, semakin orang itu menyakiti, Nabi semakin sabar.
Akhlak seperti apa ini? Tidak bisa dibayangkan. Semakin diganggu, yang diganggu itu malah tambah sabarnya, tambah kalemnya, tambah senyumnya. Ini 180 derajat dengan kondisi kita. Sabar itu ya semakin diganggu, sabarnya semakin tipis. Itu wajarnya orang dan umumnya kita. Semakin disakiti, maka sabarnya semakin hanya sisa-sisa saja. Namun di antara akhlak Nabi SAW, kesimpulan tentang akhlak Nabi adalah maka yaziduhu syiddatul jahli alaihi illa hilman. Tidaklah beliau tambah disakiti kecuali tambah sabarnya. Tidaklah tambah diganggu kecuali tambah lapang dada dan hatinya. Tidak bisa dibayangkan ada akhlak yang demikian indah semacam ini. Maka orang yang menyadari hal ini, maka tentu tidak punya kuasa untuk mencegah hatinya untuk mencintainya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As, beliau mengatakan bahwasanya tercantum dalam Taurat berikut ini ciri-ciri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tercantum di Taurat. Ya, maka yang tercantum di sana Muhammadun abdi wa rasuli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammad adalah hambaku dan utusanku. Samaituhul mutawakkilah, ku namai dia mutawakkil. Laisa bifadhin wala ghalidin. Orangnya itu tidak keras dan tidak kasar. Tidak ada pada diri beliau keras, tidak ada pada diri beliau kasar. Wala sokhabin bil aswaq. Beliau bukanlah orang yang suka teriak-teriak. Beliau suaranya lembut, suaranya lirih, pelan, seperlunya. Bukan orang yang suka teriak-teriak. Meskipun di tempat yang umumnya orang itu teriak-teriak, yaitu di pasar. Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ata. Beliau adalah seorang yang tidak akan membalas kejelekan dengan kejelekan yang semisal. Walakin ya'fu wa yasfahu. Akan tetapi ya'fu wa yasfahu. Ya, memaafkan dalam bahasa Arab itu ada dua kosakata. Yang pertama al-afu, afwan. Ya, kemudian yang kedua adalah safhun. Ya. Dan dua kata ini jika dijejer, ya, maka al-afu itu artinya memaafkan secara lahiriah. Dia tidak akan membalas, tidak akan menghukum. Sedangkan as-safu itu memaafkan secara batin, sehingga tidak ada ganjalan di hati. Dan mengatakan saya maafkan lahir batin itu gampang. Mengatakan itu gampang. Realitanya cuma lahirnya saja. Tetap ada ganjalan di hati. Sehingga banyak orang mengatakan bahasanya perbuatan meminta maaf itu seperti mencabut paku. Pakunya sudah tercabut namun lubangnya tetap tidak hilang. Kalau lubangnya hilang dikasih dempul ya tetap jejaknya tidak hilang. Artinya memaafkan secara batin itu satu hal yang tidak mudah. Kalau sifatnya Nabi ketika disakiti dan diganggu, beliau memberikan al-afu dan memberikan as-safhu, memberikan maaf secara lahiriah dan memberikan maaf secara batiniah. Dan diantaranya adalah hal yang apa yang Nabi sampaikan di hadapan para penduduk Mekah saat Fathul Mekah tadi.
Kepada orang-orang yang menyakiti, orang yang mengganggu, orang yang menindas, orang yang hendak membunuh. Dengan penuh kelapangan hati bisa beliau katakan, idhabu wa antum tulaqa. Pergilah kalian semua, tinggalkan tempat ini, kalian semua bebas, kalian semua merdeka. Dan aku tidak akan mewafatkannya sampai aku tegakkan, aku luruskan dengan sebabnya agama yang bengkok, dengan mereka mengatakan la ilaha illallah. Aku buka, kata Allah, dengan sebab sang Nabi, mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, dan hati-hati yang tutup terkunci. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Alasan yang keempat, kenapa kita mencintai Nabi adalah karena beliau sangat mencintai kita. Karena beliau sangat besar cintanya kepada kita. Karena besar sayangnya kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, sama-sama manusia, yang beliau ini azizun 'alaihi, berat dan menyusahkan beliau, ma'anittum, semua yang menyusahkan kalian. Maka menyusahkan beliau semua yang menyusahkan kalian. Maka sehingga sampai beliau ingin melakukan satu amal dan itu tidak beliau lakukan, padahal beliau sangat menginginkannya untuk melakukannya dan mempraktekannya, karena khawatir kalau nanti dilakukan malah Allah wajibkan untuk umatnya dan itu memberatkan umatnya. Karena demikian sayangnya kepada umatnya. Dan betapa beliau bersabar menghadapi kesulitan dakwah, beban berat dakwah. Sampai di Al-Quran dikatakan, seakan-akan engkau ingin membunuh dirimu sendiri, ingin bunuh diri karena beratnya beban dakwah. Dan itu semua tetap beliau jalani karena cintanya kepada kita, cintanya beliau kepada kita, umatnya. Maka semestinya kita sangat mencintainya, sebagaimana beliau sangat mencintai kita semua. Kemudian selanjutnya yang wajib mencintai sallallahu alaihi wasallam. Maka cintai Nabi SAW adalah pondasi penting dalam iman. Tidak ada iman untuk orang yang tidak menjadikan satu lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada semua manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-24, Allah katakan, kul in kana aba'ukum, katakan wahai sang Nabi, jika ayah kalian, orang tua kalian, anak kalian, saudara kalian, istri atau suami kalian, keluarga kalian, harta yang kalian bersusah payah untuk mendapatkannya, bisnis dan usaha yang kalian khawatir ruginya, tempat tinggal yang indah yang kalian demikian kalian sukai, jika ini semua lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, jika itu semua lebih kalian cintai dibandingkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka gimana jika ada orang yang lebih cinta orang tuanya daripada sang Nabi, lebih cinta anaknya daripada Nabi, lebih cinta saudaranya, kakak dan adiknya dibandingkan Nabi, lebih cinta dengan istrinya atau suaminya dibandingkan Nabi,
lebih cinta keluarga besarnya daripada Nabi, lebih cinta hartanya daripada Nabi, lebih cinta rumahnya daripada Nabi, lebih cinta bisnisnya daripada Nabi. Kata Allah, fata'abbasu, tunggulah azab Allah Subhanahu wa ta'ala hatta ya'ti Allah bi amrih, sehingga Allah mendatangkan azabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang fasik. Maka ayat ini dalil menunjukkan wajibnya mencintai Nabi, dan wajibnya lebih cinta Nabi dibandingkan semua hal yang Allah sebutkan. Daripada semua hal, wajib lebih cinta Nabi daripada rasa cinta kepada anak, pada orang tua, pada istri, pada suami, pada keluarga, pada harta. Wajib lebih mencintai Nabi dibandingkan bisnisnya, dibandingkan rumah tempat tinggalnya. Ketika menjelaskan ayat ini, Al-Qadhi Iyad Al-Maliki mengatakan, cukuplah ayat ini mengisyaratkan, memotivasi, menunjukkan wajibnya mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan betapa pentingnya mencintai Nabi, dan bahasanya Nabi berhak untuk mendapatkan hal itu, karena Allah mencela keras orang yang hartanya, keluarganya, anaknya lebih dia cintai dibandingkan Allah dan sang Nabi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang lebih mencintai itu semua daripada sang Nabi. Allah ancam, fata'abbasu, tunggulah azab Allah Subhanahu wa ta'ala hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah datangkan azabnya. Setelah itu masih ditambahi, Allah tegaskan orang-orang semacam ini yang lebih mencintai istrinya, yang lebih mencintai bisnisnya, yang lebih mencintai hartanya dibandingkan cintanya kepada Nabi adalah orang yang fasik, bukan orang yang taat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala beritahukan bahasanya mereka adalah orang yang sesat dan orang yang tidak mendapatkan hidayah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, itu penutup ayatnya. Allah tidak memberikan petunjuk, berarti mereka orang-orang yang tidak memberikan, orang-orang yang tidak dapat hidayah, berarti mereka adalah orang-orang yang sesat. Dan bagaimanakah mereka yang tidak mencintai Nabi? Allah katakan al-fasiqin, mereka-mereka ini orang-orang yang durhaka. Demikian juga dalil dari ayat Al-Quran yang menunjukkan wajib mencintai Nabi dan wajib mengutamakan Nabi bahkan daripada dirinya sendiri. Firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, Allah katakan, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama menurut orang yang beriman daripada dirinya sendiri. Nabi itu lebih utama bagi orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Maka mereka lebih, orang yang beriman itu mereka mencintai Nabi daripada dirinya sendiri, dan mereka rela berkorban untuk Nabi dengan hilangnya nyawa mereka sendiri. Dan Nabi SAW menjelaskan ayat ini dengan sabdanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Aku adalah orang yang lebih utama, lebih diutamakan oleh orang yang beriman, setiap orang yang beriman daripada dirinya sendiri. Demikian juga Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi miwalidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak akan jadi orang yang beres imannya, benar imannya, sehingga aku lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya dan semua orang yang dia cintai karena dia hormati, wa waladihi, dan anaknya, dan semua pihak yang dicintai karena sayang.
wan nasi ajma'in, bahkan lebih dia cintai daripada seluruh manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah ya zat yang nyawaku ada di tangannya, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Kalian tidak akan jadi orang yang beriman sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri dan anaknya sendiri. Dari Abdullah bin Hisham, beliau mengatakan kami bersama Nabi SAW, dan ketika itu dan saat itu Nabi memegang tangannya Umar bin Khattab dan mengatakan, lantas Umar mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh engkau itu lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali dibandingkan diriku sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, la, ini tidak benar seperti itu. Demi Allah zat yang nyawaku ada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai wahai Umar dibandingkan dirimu sendiri. Setelah itu maka Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, fa inna al-an, maka saat ini wahai Nabi, aku kondisikan hatiku sehingga jadilah, wallahi demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ana ya Umar, wahai Umar, kalau sekarang sudah benar apa yang kau katakan, dan sudah tepat apa yang kau sampaikan, karena engkau telah menyampaikan apa yang semestinya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 hal, siapa yang punya 3 hal ini, maka dia adalah orang yang akan merasakan manisnya iman. Salah satunya, ayakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya, Allah dan sang Nabi, Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada yang lain. Kemudian poin yang ketiga di kesempatan kajian siang hari ini, pagi siang hari ini, adalah aqsamu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Kategori rasa cinta, kategorisasi atau pembagian rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kepada Nabi itu ada 2 level. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 2 jenis. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala, beliau menyampaikan bahasanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 2 tingkatan. Ini ada 2 kelas. Yang pertama adalah fardun, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini minimalis, wajib dimiliki oleh semua orang yang beriman. Yaitu rasa cinta yang membuahkan, ini rasa cinta yang minimalis. Ini rasa cinta yang level dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman, adalah rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buahnya adalah menerima semua ajaran Nabi dan merespon semua ajaran Nabi dengan cinta. Bukan hanya sekedar menerima, namun juga semua ajaran Nabi dicintai. Merespon ajaran Nabi dengan ridha, merespon ajaran Nabi dengan kepasrahan, dan merespon ajaran Nabi dengan penghormatan.
Dan rasa cinta yang masih di level wajib, level dasar ini akan membuahkan keadaan tidak mencari hidayah selain dari jalannya Nabi, tidak mencari petunjuk kecuali petunjuk Nabi. Thumma kemudian hasanal ittiba'a, ittiba' dengan baik terhadap semua yang Nabi sampaikan. Dan ittiba' yang baik itu mempercayai semua yang Nabi informasikan, mentaati semua yang Nabi perintahkan, dan berhenti dari semua hal yang Nabi larang, membela agama Nabi, dan siap jihad menghadapi orang-orang yang menyelisihi Nabi dan memusuhi Nabi sesuai dengan kemampuan. Siapa yang mampu dengan harta maka dia jihad dengan harta. Siapa yang mampu jihad dengan tulisan, dia berjihad dengan tulisan. Siapa yang mampu berjihad dengan badan dan nyawanya, dia jihad dengan badan dan nyawanya. Maka cinta dengan kadar dan deskripsi semacam ini adalah labudda minhu, kata Ibnu Rajab, adalah cinta yang harus ada pada diri setiap dari kita. Wala yatimul imanu bidunihi, tidak ada iman tanpa ini. Tidak ada iman tanpa cinta dengan gambaran yang tadi disampaikan. Kemudian mencintai Nabi yang level yang lebih tinggi. Kata Ibnu Rajab, beliau katakan wa darajataniatu fadlun, cinta, kadar cinta yang istimewa, kadar cinta yang excellent, kadar rasa cinta kepada Nabi yang istimewa adalah rasa cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuahkan husni ta'asi, meneladani Nabi dengan baik dan betul-betul menjadikan Nabi sebagai qudwah atau suri toladan dalam ajaran Nabi, dalam akhlaknya Nabi, adabnya Nabi, ibadah sunnahnya Nabi. Kemudian makannya Nabi, minumnya Nabi, cara berpakaiannya Nabi, dan bagusnya interaksi Nabi dengan keluarganya dan yang lainnya. Maka ini rasa cinta yang istimewa, lebih dari derajat yang pertama, yaitu rasa cinta yang menyebabkan orang itu betul-betul 100% menjadikan Nabi sebagai teladannya. Apa-apa ingin mencontoh Nabi, apa-apa inginnya mengikuti Nabi, apa-apanya semuanya ingin disamakan atau mendekati yang Nabi contohkan. Dia ingin ibadahnya yang mendekati Nabi, dia ingin akhlaknya mendekati Nabi, dia ingin adabnya sebagaimana adabnya Nabi, ibadah sunnahnya sebagaimana ibadah sunnahnya Nabi, model makannya sebagaimana modelnya makannya Nabi, model minumnya, model pakaiannya, cara-cara berinteraksinya. Gimana pengen didik anak seperti Nabi mendidik anak, ingin kemudian bersikap kepada istri sebagaimana Nabi bagaimanakah bersikap kepada istri, ingin bersikap kepada tetangga sebagaimana Nabi bertetangga, ingin bersikap dengan sahabat dan teman sebagaimana Nabi bersahabat dan punya teman, dan semuanya. Sehingga Nabi itu jadi sehingga rasa cinta tersebut menjadikan Nabi itu, pokoknya Nabi min,
orangnya jadinya Nabi Mendit. Maka itu rasa cinta yang lebih tinggi dan itu yang sempurna. Ya, kemudian dan contoh para sahabat dalam poin selanjutnya adalah keteladanan para sahabat dalam mencintai Nabi. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka mendapatkan keistimewaan berupa berjumpa dengan Nabi SAW. Karena mereka berjumpa langsung secara fisik dengan Nabi, maka mereka pun bisa mendapatkan kadar yang maksimal, persentase yang maksimal dalam cinta dan memuliakan Nabi SAW, yang menyebabkan mereka lebih terdepan dibandingkan semua generasi setelahnya dalam masalah ini. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa mengejar mereka, yang bisa menyaingi mereka para sahabat dalam mencintai dan dalam memuliakan sang Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ditanya, "Kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Nih, tolong berikan deskripsi rasa cinta kalian para sahabat kepada Nabi. Tolong gambarkan. Bagaimanakah gambaran, deskripsi, ilustrasi cinta kalian para sahabat dengan Nabi? Ali berusaha mendeskripsikan cintanya para sahabat dengan Nabi. Kana wallahi ahabu ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il baridi ala dhumai. Demi Allah, kata Ali, Nabi itu lebih kami cintai daripada semua harta kami, lebih kami cintai daripada anak-anak kami, lebih kami cintai daripada ayah dan ibu kami. Dan Nabi itu lebih kami cintai dibandingkan rasa cintanya orang yang kehausan dengan air minum yang segar. Maka kita bisa bayangkan gimana rasa ingin dan rasa suka, rasa sukanya orang yang kehausan sangat menginginkan mendapatkan air putih yang menghilangkan dahaganya. Akan ada rasa keinginan, rasa cinta yang luar biasa, rasa suka yang luar biasa. Orang yang kehausan ini akan rela menebus berapa asalkan bisa dapat air minum yang menghilangkan dahaganya. Tidak ada pilihan kecuali harus dibeli dengan harga sekian. Rela itu semua akan dilepas demi mendapatkan air penghilang dahaga. Maka kata Ali bin Abi Thalib, rasa cinta kami para sahabat dengan Nabi itu lebih besar daripada cintanya orang kehausan sama air minum. Abu Sufyan bin Harb yang ketika itu masih musyrik menanyai satu sahabat yang ketika itu jadi tawanan orang musyrik, namanya Zaid ibn Dathinah. Yang dia ini jadi tawanan orang musyrik. Lantas Zaid ini dibawa oleh Abu Sufyan, dibawa oleh penduduk Mekah keluar tanah haram karena mau dibunuh. Dan dia tertangkap sebagai tawanan. Maka sebelum dieksekusi,
Abu Sufyan menanyai Zaid ibn Dathinah, unsyiduka billahi, aku bertanya serius kepadamu dengan nama Allah, atuhibbu anna Muhammadan al'an indana makanaka natribu unuqahu wa innaka fi ahlika. Apakah engkau suka seandainya saat ini Muhammad yang menggantikan posisimu, Muhammad yang di sini, kemudian nanti kami akan pancung Muhammad dan akan kami penggal lehernya, dan engkau tertawa gembira bersama keluargamu di rumahmu, mau tidak? Mau tidak? Senang tidak? Engkau selamat, ini padahal di depan matanya kematian. Zaid ini di depan matanya kematian. Kematian sudah di depan matanya. Ditanya oleh Abu Sufyan pakai nama Allah. Senang tidak jika engkau bebas pulang ke keluargamu, ketemu anak dan istrimu, ketawa-ketawa dengan anak dan istrimu, dan yang menggantikan posisimu adalah Muhammad? Maka jawaban orang yang sebentar lagi mati ini mengatakan, wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al'ana fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun tu'dhihi wa inni jalisun fi ahli. Demi Allah, aku tidak suka seandainya saat ini Muhammad ada di tempatnya yang beliau duduk saat ini, di tempat itu lantas ada satu duri yang menyakiti kakinya. Dalam keadaan aku bersendau-gurau dengan keluargaku di rumahku, aku tidak menginginkan itu terjadi. Aku tidak rela ada satu duri menyakiti kaki Nabi, dan aku bisa tertawa dengan keluargaku di rumahku. Aku tidak rela. Demikian. Jika demikian saja tidak rela, nggak usah ditanyakan tentang gimana kalau Muhammad menggantikan posisiku. Gak usah ditanya. Satu duri mengganggu kakinya saja aku tidak rela. Aku biarkan ada satu duri mengganggu kakinya dan aku tertawa yang gembira bersama keluargaku di rumahku. Maka menyimak perkataan orang ini, Abu Sufyan kemudian komentar, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan kahubi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan. Aku belum pernah melihat manusia yang mencintai manusia yang lain sebagaimana sahabatnya Muhammad mencintai Muhammad. Dan di antara hal yang menunjukkan bagaimana rasa cintanya para sahabat kepada sang Nabi adalah perkataan Sa'ad bin Mu'adz saat perang Badar. Ketika Nabi merasa khawatir tidak siapnya para sahabat untuk perang setelah melihat musuh itu 3 kali lipat, setelah menyaksikan musuh itu perlengkapannya lengkap, Nabi tersisip dalam diri beliau kekhawatiran jangan-jangan
tidak siap. Maka para sahabat ini meyakinkan Nabi SAW. Mereka melihat nabinya seperti agak gimana itu. Maka mereka kemudian memberikan pernyataan kesiapan mereka. Di antaranya adalah perkataan perwakilan Ansar, yaitu Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kalau mereka mengatakan, Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, hada amwaluna baina yadaika. Wahai sang Nabi, ini harta kami ada di hadapanmu. Fahkum fiha bima syi'ta. Perlakukanlah harta kami tersebut semaumu. Wahadihi nufusuna. Wahai sang Nabi, ini nyawa-nyawa kami baina yadaika, ada di hadapanmu. Walau ista'adat minal bahr la khatnahu. Yakinlah wahai sang Nabi, seandainya di hadapan kami lautan, kami siap untuk menerjangnya. Nuqatilu baina yadayka wa min khalfika wa an yaminika wa an shimalika. Wahai Nabi, kami siap totalitas korban untukmu. Kami akan berperang di depanmu, di belakangmu, di sebelah kanan dan kirimu, untuk membela dirimu dan menyelamatkan dirimu. Demikian yang dikatakan oleh perwakilan para sahabat, menunjukkan cinta mereka kepada sang Nabi. Mereka cinta yang tidak main-main. Dan kalimat ini adalah kalimat yang paling jujur menceritakan bagaimanakah rasa cinta dan bagaimanakah rasa cintanya para sahabat. Kemudian saat perang Uhud, mari kita lihat bagaimanakah cintanya para sahabat. Maka kembali tampil Sa'ad bin Mu'adz. Radhiyallahu anhu, beliau atau ini juga perkataan Sa'ad bin Mu'adz saat perang Badar. Beliau mengatakan, wahai Nabi Allah, bagaimanakah kalau kami buatkan untukmu satu gubuk yang engkau bisa berada di situ. Kemudian kami siapkan kendaraan kami ada di situ, ada di dekat gubuk yang telah kami buat. Tsumma nalqa aduwana, kemudian biarkan kami yang berjumpa dengan para musuh, karena mereka ingin Nabi selamat. Sudah, wahai Nabi, di belakang saja kami bikinkan gubuk aman, kami yang di depan, dan di dekat gubuk itu sudah kami siapkan kendaraan. Kemudian kata Sa'ad bin Mu'adz, jika Allah memuliakan kami dan memenangkan kami menghadapi musuh-musuh kami, maka itulah yang kami inginkan. Jika
keadaan yang lain yang terjadi, kami kalah, maka kami inginkan, yang kami usulkan, yang kami harapkan ketika keadaannya kalah, maka kami harapkan engkau wahai sang Nabi, engkau duduk di atas kendaraan yang sudah kami siapkan di samping gubuk, kemudian hendaklah engkau pergi ke belakang, kembali ke Madinah, karena Uhud itu agak di luar Madinah. Silahkan kembali ke belakang, mundur ke belakang, kembalilah ke Madinah, bergabunglah dengan orang-orang di belakang kami yang merupakan juga bagian dari kami. Maka sungguh kemudian telah tertinggal di belakang orang-orang yang sangat-sangat mencintai dirimu. Seandainya mereka tahu bahasanya engkau akan berjumpa dengan peperangan, maka mereka tidak akan tinggal di belakang. Maka silahkan kembali ke belakang, selamatkan dirimu. Ya, semoga Allah melindungi dirimu dengan mereka, dan mereka akan berbuat baik kepadamu, mereka akan berjihad dan perang bersamamu. Demikian ya, usulan Sa'ad bin Mu'adz mewakili para sahabat yang lain. Demikian cinta mereka dengan Nabi, keinginan mereka agar Nabi itu selamat, keinginan mereka agar Nabi itu selamat. Maka mereka sampai punya usulan seperti itu. Nabi ditaruh di belakang, diamankan. Kalau nanti kalah, sudah disiapkan kendaraan, mundur ke belakang ke Madinah. Nanti kemudian akan ada orang-orang yang kami jamin mereka yang tidak ikut berangkat sampai sini adalah orang-orang yang akan melindungimu, orang-orang yang akan berjihad berperang bersamamu. Maka demikian khawatirnya mereka dengan keselamatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai mereka demikian keadaannya. Dan saat perang Uhud, sebagaimana kata Anas bin Malik, tatkala perang Uhud, Madinah geger. Ada berita yang mengatakan, tersebar berita rumor yang mengatakan bahasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terbunuh di perang Uhud. Pada itu rumor yang tidak benar, itu sudah sampai ke Madinah. Ini di Uhud. Berita Uhud ada rumor Nabi sudah mati. Sampai ke Madinah, Madinah geger. Hatta kaswat sawarihu fi nahiyatil Madinah, sampai terdengar banyak teriakan orang yang sedih, orang yang meratap, ya, karena faktor kejiwaan, ya. Orang yang berteriak-teriak karena kehilangan sang Nabi, karena ketika mereka menganggap berita itu adalah berita yang benar. Maka di antara yang ini kecintaan, contoh kecintaan sahabiyah, maka di antara yang keluar fakhrajat imra'atun minal ansar, maka ada salah satu wanita Ansar yang keluar meninggalkan kota Madinah karena khawatir dengan keselamatan Nabi. Dia ingin ngecek betul-betul Nabi itu terbunuh ataukah tidak. Maka dia keluar dengan memakai pakaiannya, dan ya, ketika dia sampai di medan perang Uhud, maka disampaikanlah kepadanya bahwasanya anak laki-lakinya sudah tewas terbunuh, ayahnya mati terbunuh, suaminya gugur
meninggal dunia di perang Uhud, saudaranya juga meninggal dunia. Disampaikan kepadanya. Ketika dia sampai ke medan perang Uhud, maka ada yang menyampaikan kepadanya, ini telah meninggal dunia, ini telah meninggal dunia. Dan aku tidak tahu siapakah yang dia jumpai pertama kali. Maka dia pun melewati jenazah keluarganya. Maka falamma marat ala ahadihim, ketika dia melewati satu jenazah, perempuan ini bertanya, siapa jenazah ini? Dijawab, ini jenazah bapakmu. Siapa yang itu? Itu saudaramu. Siapa yang itu? Itu suamimu. Siapa yang itu? Itu anakmu. Maka ketika disampaikan kepadanya 4 keluarganya mati di perang Uhud, maka apa setelah mendapatkan kabar ini, apa respon perempuan ini? Ternyata respon perempuan ini adalah ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gimana kabarnya Nabi? Respon dia diberitahu, ditunjukkan, ini jenazah bapaknya, jenazah suaminya, jenazah anaknya, jenazah kakaknya. Jawabannya, bagaimana kabar Nabi? Responnya, bagaimana kabar Nabi? Maka orang-orang mengatakan amamaki. Nabi ada di sebelah sana. Hatta dufiat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian dia berhasil sampai ke tempatnya Nabi. Fa'akhadat binahiyati thawbihi, maka wanita Ansar ini, sahabiah ini, memegang ujung kainnya Nabi. Thumma qalat, tidak menyentuh Nabi, hanya memegang dan menyentuh ujung kainnya Nabi, kemudian mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, ayah dan ibuku sebagai tebusannya untukmu. La ubali idza salamta min atobin, aku tidak peduli dengan apa yang terjadi asalkan dirimu selamat. Dalam riwayat yang lain, kullu musibatin ba'daka julalun, semua musibah setelah engkau selamat itu musibah yang kecil. Demikian ekspresi dan gambaran cintanya sahabiah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa kita katakan sahabiah ini kayaknya seperti bukan wanita lagi, bukan lagi normalnya wanita. Normalnya wanita ketika suaminya meninggal dunia, ditambah anaknya meninggal dunia, sudah nangis di situ, sudah tidak mikirkan yang lainnya. Jangankan 4-4-nya, salah satunya meninggal aja, itu sudah yang lain sudah nggak kepikiran, sudah linglung, dunia sudah gelap. Bayangkan jika yang matinya 4-4-nya, anak laki-lakinya yang disayang, suaminya yang dicintai, kakaknya yang demikian di hati, bapaknya yang demikian dicintai, 4-4-nya. Itu nggak bikin sahabiah ini linglung, nggak membuat sahabiah ini gelap, dunia terasa gelap, tidak. Meninggalnya mereka semua direspon dengan, kalau Nabi gimana kabarnya? Setelah dia pastikan Nabi itu baik-baik saja, hanya sekedar luka, maka dia katakan, aku tidak peduli apa yang terjadi asalkan engkau selamat. Atau mengatakan, semua musibah setelah engkau selamat itu perkara yang remeh dan sepele. Kemudian di antara hal yang menunjukkan rasa cinta para sahabiah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jumpai salah satu istri Nabi, Ummu Habibah, yang nama aslinya Romlah radhiyallahu anha, dan beliau ini adalah anaknya Abu Sufyan, dan Abu Sufyan ketika itu masih musyrik, masih kafir.
dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah suaminya wafat, dan posisi ketika itu, posisi Ummu Habibah ketika suaminya wafat ada di Habasyah, di Ethiopia. Nabi nikahi dan dengan akad nikah dilangsungkan di Ethiopia. Walinya adalah Najasyi, dan Nabi sebagai pengantin laki-laki statusnya memposisikan seseorang sebagai wakilnya Nabi untuk menerima akad dari wali hakim, dalam hal ini Najasyi. Itu Ummu Habibah, dia anaknya Abu Sufyan. Dan tatkala Abu Sufyan datang ke Madinah, ke rumah anak perempuannya, ya, mungkin setelah perjanjian Hudaybiyah, ketika sudah ada gencatan senjata, Abu Sufyan datang ke rumah, ke nengok anak perempuannya, nengok putrinya di Madinah. Wa takhala 'alaiha baitaha, masuk ke rumah Ummu Habibah, anaknya sendiri. Maka ketika sudah di dalam rumahnya Ummu Habibah, Abu Sufyan ini ingin duduk di semacam karpet, karpet yang hamparan yang biasa diduduki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu Abu Sufyan itu mau duduk di situ, karpetnya dilipat sama anak perempuannya. Karpetnya dilipat dan diamankan oleh anak perempuannya sendiri. Kemudian Abu Sufyan pun mengatakan, ya Bunayyah, wahai anak perempuanku, ma'adri, aku tidak tahu, arahibti bi an hadzal firas, kenapa engkau lipat karpet itu dan engkau singkirkan, engkau amankan? Apakah karena engkau tidak suka aku duduk di situ, ataukah arahibti bihi anni, apakah engkau tidak suka karpet tersebut karena kurang nyaman untuk aku duduki? Ini ditanya, ini kenapa kok tidak boleh duduk di situ? Karpetnya tidak cocok untuk aku duduki karena tidak nyaman, karena ada masalah dengan karpetnya, ataukah karena engkau tidak ingin aku duduk di situ? Maka ini ucapan seorang anak kepada ayahnya sendiri, ayah kandungnya. Maka jawaban Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, huwa fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu tempat duduknya Nabi. Wa anta musyrikun najisun, sedangkan kamu itu musyrik, najis akidahmu. Falam uhibba antajlisa ala firashihi, aku tidak ingin engkau duduk di tempat yang biasa diduduki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ucapan, ini hal yang menunjukkan bahwasannya mereka lebih mencintai Nabi daripada ayahnya sendiri. Di antara contoh kecil gimana mereka lebih cinta Nabi daripada ayahnya sendiri. Ayahnya yang disayangi, yang dicintai sebagai seorang ayah. Dan di antara gambaran cinta para sahabat ini disampaikan oleh Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sebagian dalam riwayat Muslim, tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang lebih mulia di mataku dibandingkan Nabi. Namun meskipun demikian,
aku tidak bisa membuka mata lebar-lebar untuk memandangi Nabi ijlalan lahu, karena demikian besar rasa hormatku kepadanya. Walau su'iltu an asifahu ma'atiktu, atau ma'utiktu, seandainya aku diminta untuk mendeskripsikan wajah Nabi itu seperti apa, aku tidak bisa. Li'anni lam akun amla'u ainayya minhu, karena aku tidak pernah bisa membuka dan tidak pernah mampu membuka mata lebar-lebar untuk menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara semangat para sahabat untuk memuliakan Nabi yang merupakan bagian dari cinta, karena memuliakan itu turunan dari rasa cinta. Semua orang yang memuliakan mencintai, namun cinta belum tentu memuliakan. Maka di antara hal yang menunjukkan keinginan para sahabat untuk memuliakan Nabi dan tidak menyakiti Nabi adalah sebagaimana perkataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, inna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqa'u bil adhafiri. Rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diketuk hanya dengan kuku-kuku para sahabat. Mereka ketika bertamu ke rumah Nabi, ada perlu ke rumah Nabi, mereka tidak ingin mengganggu kenyamanan Nabi dengan suara yang mengganggu, suara yang bikin tidak nyaman. Maka mereka ketika bertamu, mereka hanya mengetuk pintu dengan kukunya saja, sehingga suaranya suara yang lirih, suara yang pelan. Mereka tidak dengan jari begini, tidak. Apalagi dengan ini, apalagi dengan ini. Namun mereka hanya mengetuk dengan kukunya saja, kuku mereka ketika mereka ada perlu dan bertamu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala turun ayat yang melarang para sahabat untuk bersuara lebih keras daripada suara Nabi ketika berbicara dengan Nabi, yaitu Al-Hujurat ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suara kalian lebih keras daripada suara Nabi. Wala tajharu bil qauli, janganlah kalian meneriak-neriaki Nabi, kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana seorang kawan teriak sama temannya, antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Karena jika dua hal ini dilanggar atau salah satu dari dua hal ini dilanggar, hapuslah amal kalian tanpa sadar. Maka kata Abdullah bin Zubair setelah turun ayat ini, maka Umaru yusmi'un Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da hadil ayati hatta yastafhimahu. Maka Umar itu tidak berani berkata-kata keras kepada Nabi, perkataannya lirih di depan Nabi, sampai dan Umar baru berani menaikkan volume suaranya ketika Nabi bertanya, sampai Nabi tanyain, apa yang kau maksudkan? Karena Nabi kurang dengar dengan apa yang diucapkan oleh Umar. Demikian lirihnya suara mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari satu sisi turunnya surat Al-Hujurat ayat yang kedua ini menyebabkan salah satu sahabat Ansar namanya Thabit bin Qais bin Syammas, yang merupakan orang yang suaranya lantang, suaranya yang paling lirih itu lebih keras daripada suaranya Nabi, padahal itu volume suara yang paling kecil, itu tetap lebih keras daripada suaranya Nabi. Maka ketika turun ayat ini, maka beliau demikian sedihnya, akhirnya nggak berani ke masjid sampai Nabi merasa kehilangan. Ini kenapa Thabit, kenapa nggak kelihatan? Maka kemudian Nabi ngutus orang untuk cari kabar, ada kabar apa dengan Thabit sehingga sekian hari tidak pernah sholat jamaah ke masjid. Maka ternyata dijumpai dia duduk di rumahnya menundukkan kepala, kerjaannya setiap hari menangis. Dan dia merasa kalau jadi penghuni neraka semua amalnya sia-sia,
karena suaranya yang paling lirih itu sudah mentok itu tetap lebih keras daripada suaranya Nabi. Maka hanya bisa sedih, tidak berani ke masjid, nanti ketemu Nabi, tambah suaranya tambah lagi, dosanya tambah banyak lagi. Maka tidak berani ke masjid, nggak berani ke masjid. Kerjaannya di rumah cuma duduk, sedih, murung, menangis. Karena sebab turun surat Al-Hujurat ayat yang kedua, sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan karena Thabit ini merasa sedih, amalnya terhapus gara-gara suaranya lebih keras daripada suaranya Nabi. Dan maka Thabit mengatakan, dan aku adalah penghuni neraka. Maka disampaikanlah kepada Nabi SAW hasil kunjungan orang yang Nabi minta untuk mencari kabarnya Thabit. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, bal huwa min ahlil jannah. Bahkan Thabit itu adalah penghuni surga. Maka demikian gambaran bagaimanakah cintanya para sahabat kepada Nabi SAW. Kemudian poin yang terakhir, karena keterbatasan waktu, akan saya bacakan singkat bukti rasa cinta kepada Nabi SAW. Ini kalau kita mencintai Nabi harus ada buktinya. Apa buktinya? Saya bacakan poin-poinnya saja. Yang pertama, lebih mendulukan Nabi daripada siapapun. Kemudian yang kedua, sulukul adab ma'ahu, punya sopan santun dengan Nabi. Sopan santun dengan Nabi itu bentuknya apa? Yang pertama, santun sopan sama Nabi adalah memuji Nabi dengan pujian yang layak untuk Nabi terima. Dan di antara bentuk memuji Nabi adalah rajin bersolawat untuk Nabi. Rajin bersolawat untuk Nabi. Dan semestinya orang yang suka hadir di pengajian adalah orang yang paling banyak bersolawat. Karena orang yang kemudian hadir saat pengajian, maka bolak-balik nama Nabi itu disebutkan, dan orang yang pelit adalah orang yang disebutkan nama Nabi SAW dan tidak komat kamit mulutnya bersolawat dengan mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menyampaikan, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit dengan pelit yang keterlaluan, karena ini pelit nggak pakai keluar duit kok juga pelit, maka ini pelit yang keterlaluan. Orang yang pelit adalah orang yang disebutkan namaku di hadapannya namun dia tidak qomat kamit mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, bersalawat untuk sang Nabi. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka, semoga celaka. Nabi doakan celaka. Tadi di hadis yang pertama Nabi kasih label pelit. Dan siapa, kalau orang itu cinta Nabi, maka tentu dia tidak ingin dapat label dari orang yang dia cintai sebagai orang yang pelit. Katanya cinta Nabi, kok malah nyaman-nyaman saja dikasih label Nabi sebagai orang yang pelit karena tidak mau bersolawat kepada sang Nabi. Maka di hadis yang kedua Nabi katakan, rahima anfu rajulin, semoga celaka dzukirtu indahu, seorang yang namaku disebut di hadapannya. Ketika hadis dibacakan kepadanya, ketika ikut pengajian sehingga nama Nabi bolak-balik disebutkan, falam yusalli alayya, lantas tidak mau bersolawat untukku, maka Nabi doakan celaka. Kemudian yang bentuk beradab dengan Nabi adalah banyak menyebut Nabi SAW, suka membicarakan Nabi, suka dengan membahas Nabi dan semua aspek tentang Nabi, tidak pernah bosan. Kalau Nabi dibicarakan, suka mendengarnya dan suka membicarakannya. Kalau Nabi itu begini, kalau Nabi itu begitu. Ketika kemudian
Kemudian yang ketiga adalah beradab ketika menyebut Nabi, dengan mengatakan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebutan pemuliaan sang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara bentuk adab kepada Nabi. Kemudian yang keempat adalah beradab ketika berada di masjid Nabi. Siapa yang mendapatkan kemudahan dan nikmat Allah bisa sampai ke masjid Nabi, maka wajib sopan di masjid Nabi dengan tidak bikin gaduh, tidak teriak-teriak, tidak bersuara keras di masjid Nabi. Sebagaimana Umar bin Khattab melarang keras orang yang teriak-teriak dan bersuara keras di masjid Nabi. Kemudian di antara bentuk menghormati atau beradab dengan Nabi adalah menghormati hadis Nabi, menghormati hadis Nabi. Oleh karena itu sebagian ulama kalau mau membacakan hadis Nabi mereka berwudu terlebih dahulu. Mereka berwudu terlebih dahulu untuk memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara memuliakan hadis Nabi, disimak kalau hadis Nabi itu dibacakan, jangan malah bicara sendiri, jangan malah yang lainnya tidak memperhatikan ketika perkataan orang yang sangat kita cintai sedang dibacakan. Demikian juga kita hormati buku yang berisi hadis Nabi, jangan diletakkan di bawah, letakkan di tempat yang terhormat. Kalau ditumpuk ya buku hadis, jangan ditumpuki buku matematika, buku fisika, kimia. Maka buku hadis Nabi itu diletakkan lebih tinggi daripada buku-buku itu. Yang boleh di atasnya, di atas buku hadis Nabi adalah tafsir Al-Quran atau mushaf Al-Quran. Itu di antara bentuk bersikap adab dan sopan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi itu poin yang kedua tentang adab dengan Nabi. Maka kemudian yang ketiga, bukti cinta kepada Nabi adalah percaya dengan semua informasi valid yang Nabi sampaikan. Kemudian yang keempat, berusaha untuk ittiba Nabi, untuk bisa kemudian ittiba Nabi. Dan bagaimanakah itu ittiba Nabi? Insya Allah ada satu sesi nanti malam kita akan khusus bahas bagaimanakah itu ittiba Nabi, gambaran yang benar tentang ittiba Nabi. Kemudian di antara bentuk cinta kepada Nabi adalah membela sang Nabi. Tidak rela ada orang yang menghina Nabi dengan karikatur, dengan ucapan, dengan perkataan, dengan film, dengan kartun, dengan apa. Jika itu menghina Nabi, ada punya cemburu, ada tidak terima. Ketika Nabi kita, kekasih hati kita, dicela dan dihina. Di antara bentuk cinta kepada Nabi adalah membela para sahabat Nabi, membela sahabat Nabi. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang orang-orang yang betul-betul memuliakan sang Nabi. Kemudian bentuk cinta kepada sang Nabi adalah membela para istri Nabi. Jika ada orang yang menghinanya, melecehkannya, menghina Ibunda Aisyah, mengatakan bahasanya beliau pelacur, pezina, maka harus tidak terima, harus tersinggung. Bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di antara bukti cinta Nabi adalah membela sunnah dan ajaran Nabi. Kemudian yang terakhir, bukti cinta Nabi adalah semangat untuk menyebarkan ajaran sang Nabi. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan pagi dan sampai menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mencerahkan, ilmu yang meningkatkan iman dan amal kita dan membuat kita semakin cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Semoga kehadiran kita semua di masjid ini Allah catat sebagai amal soleh thalabul ilmi yang memperberat timbangan kebajikan kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.